Kembali disergap pemirsa, satu keluarga di Sampang, Jawa Timur terlibat peredaran narkoba jaringan Sokobana. Salah satu pengedar ditangkap polisi saat menginap di rumah istri mudanya. Para pelaku merupakan residivis dan telah 3 kali menjalani hukuman kasus narkoba. Ini keluar dari kamu enggak? Demi Allah. Ini mana kan aku keng bubur. Itu lagi nah. Enggak pagi ini. Enggak dia. Demi Allah mungkin mano. Bawa ke membernya. Mastur pengedar narkoba ini ditangkap polisi saat menginap di rumah istri mudanya di Desa Bunten Barat, Sampang, Madura. Mastur ditangkap polisi setelah anak dan 2 sepupunya ditangkap lebih dulu. Beresin toh? Jikarin tahun ini. Yo tahun yang dah mah. Beresin aja. Mastur tetap mengelak sebagai pengedar dan penyimpan sabu. Namun setelah polisi melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan ditemukan paket sabu serta alat isap. Mastur akhirnya mengakui sebagai anggota jaringan narkoba Sokobana. Sementara sabu diperoleh dari seorang bandar yang merupakan adik kandungnya. Mastur ternyata sudah 3 kali menjalani hukuman karena terlibat peredaran narkoba. 3 kali masuk penjara. Dari tahun berapa, Pak? Dari tahun berapa Bapak pertama kali masuk? 2016. Keluar 2007. Jaringan narkoba Sokobana Madura selama ini dikenal sebagai pengendali peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur. Dan keluarga Mastur terlibat dalam jaringan ini. Sama-sama kasus narkoba. Kalau untuk anaknya pengguna. Pengguna Bapak? Bapaknya menyimpan, memiliki narkoba. Berarti Kalau dari barang bukti yang ditemukan kemarin juga ada plastik klip. Dimungkinkan juga mengedar. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara, sementara polisi kini memburu adik kandung Mastur yang berperan sebagai bandar narkoba. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari iNews melaporkan. Video pemalakan yang dilakukan oknum polisi terhadap wisatawan Jepang saat razia di Denpasar, Bali viral di media sosial. Oknum polisi ini meminta uang pungli 1 juta rupiah karena wisatawan ini tak menyalakan lampu motor saat siang hari. Polisi telah menindak oknum polisi tersebut. I will help you for simple process. I just use this here. You pay 1 million. Video amatir merekam saat seorang oknum polisi di Jalan Denpasar, Gilimanuk, Bali menindak wisatawan asing yang tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari. Usai memeriksa surat kendaraan, oknum polisi tersebut menjelaskan bahwa korban melanggar aturan lalu lintas dengan tidak menyalakan lampu utama. Oknum polisi ini pun meminta uang 1 juta rupiah. Tanpa disadari, aksi kedua oknum polisi ini direkam oleh wisatawan Jepang ini dan diunggah ke media sosial. Namun wisatawan ini hanya memberikan uang Rp900.000. Today penalty. I will help you, okay? Penalty? Why? I will help you for simple process. I just use this here. You pay 1 million. Video ini telah diunggah ke media sosial sejak 29 Desember lalu, namun diunggah kembali pada Kamis kemarin. Kapolres Jembrana mengakui anggotanya diduga telah melakukan pungli kepada wisatawan Jepang pada razia tahun lalu. Karena sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara motor yang tidak menyalakan lampu utama dikenakan denda maksimal Rp100.000 atau 15 hari penjara. Akibatnya, 2 oknum polisi tersebut kini diperiksa di Propam Polres Jembrana. Itu melalui propos, ya. Nanti dari hasil pemeriksaan, apakah itu nanti masuk ke disiplin, kode etik, ataupun yang lain nanti akan kami sampaikan. Yang jelas, kita berkomitmen apabila anggota salah akan kita. Untuk memudahkan pemeriksaan, keduanya dipindah tugaskan ke Mapolres Jembrana. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, pabrik kertas di kawasan industri Batam Center terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan hingga membuat panik para pekerja. Kebakaran besar melanda pabrik kertas yang berada di kawasan industri Batam Center.
Api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan di dalam pabrik lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Saksi mata menyebut kebakaran terjadi saat pekerja shift malam tengah beristirahat untuk makan malam. Api pertama kali mulai terlihat dari bagian gudang dan sempat beberapa kali terdengar suara ledakan sebelum api membesar. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi berjibaku memadamkan api. Awalnya api berada di dalam gedung. Kebetulan karyawan lagi jam istirahat. Semua karyawan berada di luar gedung. Kebetulan ada 2 orang karyawan gadis yang mau masuk ke dalam gedung dan tiba-tiba aliran listrik terputus dan mereka kabur dan berteriak bahwa ada kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari dalam gedung di bagian belakang. Tak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada.